kasih, Shalom. Perkenalkan, nama saya Ronald Muniaga, saya dari BPK PKK KAJ. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan renungan 4 menit dengan tema Buka Mata dan Redakan Stres. Kita tahu dalam keadaan pandemi pada saat ini, banyak sekali orang berkata stres, saya stres. Karena memang kita tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Kita tidak dapat berjalan-jalan atau berlibur. Saya mencoba membagi stres ini dalam 2 kategori, yaitu stres karena tekanan dari luar dan stres karena tekanan dari diri sendiri. Seperti tadi saya singgung bahwa karena keadaan seperti sekarang orang harus berdiam di rumah, tidak bisa bertemu dengan teman-teman, makan di restoran dan kegiatan-kegiatan lainnya. Sehingga banyak orang berkata, wow, saya stres di rumah terus-terusan. Tapi kalau kita pikir, kalau kita mau melihat ke depan, kita membuka mata kita, melihat orang yang ada di rumah sakit pada saat ini. Mereka terbaring di ranjang rumah sakit. Mereka bahkan tidak dapat bernafas dengan lega. Berada di rumah, berjalan dengan bebas, berkumpul dengan keluarga, itu menjadi mimpi bagi mereka. Menjadi satu keinginan bagi mereka. Bagaimana kita yang pada saat ini dalam keadaan sehat masih dapat menarik nafas dengan lega, dengan senang hati, berkumpul dengan keluarga. Bagaimana kita bisa berkata kita stres? Bapak Ibu yang terkasih, kita harus membuka mata, kita harus memandang lebih jauh, sehingga kita tidak terfokus dengan masalah kita tidak terfokus dengan keadaan kita, sehingga kita merasa stres. Tapi kita lebih bersyukur dan mensyukuri dengan keadaan kita sekarang ini. Dan yang kedua adalah stres karena tekanan dari luar. Kita tahu banyak usaha yang gagal, ekonomi lemah, dan banyak orang yang di PHK. Keadaan ini memang suatu keadaan yang sulit, suatu keadaan yang sulit bagi banyak orang, sehingga kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam keadaan ini kita ingat cerita di dalam Alkitab mengenai perahu Petrus saat dia berlayar di Danau Galilea. Pada saat itu badai dan taufan menerjang perahu dia. Petrus dan kawan-kawan berusaha begitu keras untuk menyelamatkan perahunya. Tapi badai begitu kuat sehingga dia sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Dia tidak mampu untuk melakukan sesuatu dan merasa takut dan khawatir. Pada saat itu apa yang dia lakukan? Dia mencari Yesus, dia membangunkan Yesus. Dan kita tahu akhir daripada cerita itu bahwa Yesus menghardik badai dan badai pun berhenti. Memang dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan seperti sekarang ini juga, di mana banyak orang tidak mampu untuk berbuat apa-apa lagi. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus juga melakukan hal yang seperti Petrus. Datang kepada Yesus, mencari Yesus, dan membangunkan Yesus. Sehingga sungguh, Yesus akan menolong kita. Seperti yang Yesus telah katakan bahwa masalah yang kita hadapi adalah masalah biasa. Yesus tidak pernah berjanji bahwa hari akan terus cerah. Setiap orang akan mendapatkan masalah. Tapi Yesus berjanji bahwa Yesus akan menyertai kita selalu. Itulah yang menguatkan kita, yang membangunkan iman kita. Yesus berkata, jangan takut, dan jangan takut. Yesus terus mengatakan itu, supaya kita kuat, dan kita beriman bahwa Yesus beserta kita. Bapak Ibu terkasih, semoga renungan singkat ini dapat menjadi berkat bagi kita semuanya dan menguatkan kita untuk maju terus ke depan tanpa stres. Bukalah mata, lihatlah keliling kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.